ke depan. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di acara ngopi sore manasik umroh akbar 2000 jamaah bersama Mitra Armina Daily. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah di yaumul kiamat kita selalu menanti syafaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, menyempatkan waktunya, melonggarkan waktunya untuk hadir di acara manasik umroh akbar 2000 jamaah pada sore hari ini. Semoga apa yang menjadi impian kita semuanya, dan semoga yang hadir hampir 900 orang ini Allah mampukan, Allah takdirkan ikut gerakan Umroh Akbar 2000 jamaah Januari 2024 yang akan mendatang. Di sini saya Budiono Prasetyo akan membersamai Bapak Ibu semuanya 1 jam ke depan. Tentunya dalam manasik Umroh Akbar 2000 jamaah. Sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu semuanya, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang ingin ikut gerakan Umroh Akbar 2000 jamaah Januari 2024? Angkat tangan. Yang angkat tangan saya doakan semoga Allah mudahkan, Allah takdirkan Bapak Ibu semuanya dapat hadir ke Baitullah. Dan sore hari ini tentunya ini adalah langkah pertama Bapak Ibu semuanya untuk dapat manasik umroh bersama orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah penggerak umroh terbesar di Indonesia. Beliau founder dari KMB TCA, dan beliau founder dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita rendahkan hati kita hilangkan prasangka negatif, semoga Allah mengangkat derajat kita dan kita perbesar wadah ilmu kita. Kita hadirkan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Baik, terima kasih Pak Budiono atas waktunya. Suaraku aman ya Pak Budi ya? Alhamdulillah aman Bapak. Ya, izin ya Budi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, calon-calon tamu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mujib Sailin. Takdirkan ya Rob kami semuanya yang ada di Zoom ini tidak pakai lama, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, kami semuanya bisa hadir ke tanah suci-Mu ya Allah untuk menjalankan perintah-Mu, yaitu berhaji dan berumroh. Mampukan ya Rob, sehingga suatu ketika kalau panggilan terakhir itu datang, panggilan ke rahmatullah, kami kembali dalam pelukan cinta-Mu, dalam kondisi Islam kami sempurna. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Tadi pagi udah ketemu, sore ketemu ya. Baik ya Bapak Ibu, ada agenda baru. Kalau hari Jumat, biasanya kalau pagi kan ada Al-Kafi, dilanjutkan dengan The Miracle of Baitullah, keajaiban Baitullah. Ya, kemudian sorenya mulai sekarang insya Allah kita akan isi tentang manasik umroh ya, terkait untuk persiapan gerakan umroh akbar 2000 jamaah keluarga besar DKR, keluarga besar di Armina Daily ya, yang insya Allah
kita akan lakukan di awal tahun depan Bapak Ibu ya. Di bulan Januari, tepatnya akhir Januari, sekitar tanggal 24 Bapak Ibu. Ya, sekitar berapa? Ya 2000 jamaah Bapak Ibu, sekitar itu deh. Syukur-syukur bisa lebih Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, kenapa kok kami milih Januari Bapak Ibu? Karena Januari itu kondisinya insya Allah tidak terlalu padat ya. Kenapa nggak akhir tahun Desember gitu kan? Desember kan banyak liburan. Justru kalau Desember itu crowded sekali dan biasanya umroh Desember itu harganya jauh lebih mahal karena liburan Bapak Ibu. Sudah crowded, harganya memang jauh lebih mahal. Ya, maka saran dari direktur utama ya atau pemilik daripada Armina Group disarankan baru Januari saja. Kenapa? Januari itu awal tahun, Januari itu tidak terlalu crowded, ya iklimnya juga bersahabat gitu. Karena beliau berpengalaman, saya samina wa ta'ana, ya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah Januari, ya, keberangkatan umroh akbar 2000 jamaah keluarga DKR, ya. Mudah-mudahan ya, umroh ini Allah ridho, perjalanannya lancar, sukses. Utamanya umroh kita semua diterima Allah sebagai umroh yang mabrur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini izin ya kita akan membahas tentang manasik umroh. Ya, tentang apa? Manasik umroh. Pak Harun, apa tuh manasik itu? Ya, jadi Bapak Ibu, manasik umroh itu bahasa sederhana saya adalah serangkaian persiapan baik fisik, mental, spiritual bagi seorang muslim yang ingin menjalankan perjalanan ke tanah suci yaitu umrah atau haji. Oke, saya ulang lagi ya, walaupun nggak ada ujiannya ya. Apa itu manasik umroh? Serangkaian persiapan baik fisik, mental, spiritual seorang muslim sebelum melakukan pelaksanaan ibadah umroh. Ya, atau bahasa sederhananya adalah peragaan pelaksanaan umroh sesuai dengan rukun-rukunnya dan tata cara umroh. Ya tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, atau lebih simpel lagi adalah apa itu manasik umroh? Yaitu adalah simulasi umroh. Jadi simulasi Bapak Ibu. Kenapa sih harus simulasi? Karena gini Bapak Ibu, umroh haji itu ibadah yang dilakukan seumur hidup itu minimal itu 1 kali gitu loh. Kalau sholat kan 1 hari 5 kali ini wajib. Kalau puasa kan 1 tahun sekali Ramadan. Umroh haji ini kan dalam perjalanan hidup itu sekali gitu loh. Jangan sampai yang sekali udah biayanya ini nggak murah, jaraknya itu jauh, sampai sana kita nggak paham. Ya, kalau nggak paham kita rugi. 1 rugi capek, 2 rugi biaya, 3 nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Ya kalau kita punya duit kemudian bisa balik lagi. Ya kalau kita punya maaf usia panjang. Karena itu Bapak Ibu harus dipersiapkan matang-matang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham ya? Saya coba pelan dengan bahasa yang sangat simpel Bapak Ibu. Saya nggak pakai bahasa elektronik ya. Terus tujuannya apa Pak Harun untuk manasik ini gitu ya. Jadi manasik ini tujuannya adalah satu, biar para jamaah ini paham tentang tata cara umroh. Jangan lagi ya, biar jamaah-jamaah umroh ini benar-benar paham tentang tata cara SOP-nya, prosedurnya umroh sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu apa tadi? Wajibnya umroh, rukunnya umroh, syaratnya umroh, larangan umroh. Ini harus benar-benar
Pak Budi tahu ngeh nggak? Mana Pak Budi? Dong, Ibu tahu ngeh? dong, dong. Ngeh itu, ngeh itu apa lagi? Ngeh itu paham. Paham. Jadi paham itu ngeh. Kalau nggak paham itu ngoh. Beda ngeh sama ngoh. Bercanda Bapak Ibu ya. Biar ngeh, biar dong, biar paham gitu. Karena ini perjalanan yang tidak semua orang bisa melakukan Bapak Ibu ya. Jadi biar tahu oh syaratnya apa toh. Oh syaratnya Islam, balik, apa ini sehat jasmani. Jadi yang gila itu nggak wajib Bapak Ibu ya. Ya termasuk syaratnya adalah mampu ya, mampu gitu ya. Itu syarat ya. Harus tahu rukun-rukunnya. Nanti kita jelaskan wajib-wajibnya apa, termasuk larangannya apa. Itu tujuannya. Tujuan kedua apa? Tujuan kedua adalah menjalin silaturahmi Bapak Ibu. Dengan siapa? Dengan saya, dengan pembimbing, dengan mutawif, dengan teman-teman sama umroh. Itu Bapak Ibu. Ya, karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak kok sayang toh. Tahu Bapak Ibu, belum apa-apa kok langsung sayang. Ya tahu Bapak Ibu, kan kalau umroh itu kan bisa jadi loh. Teman kita satu bus itu bisa dari eh, Madiun, terus lagi ya misalkan Solo, apa ini Buaya Lupa, tahu Buaya Lupa nggak? Boyolali, Boyolali itu bahasa Indonesia Buaya Lupa, Lamongan, apalagi ya Sumatera, pokoknya macam-macam Bapak Ibu. Kan dari satu bus kan kita nggak kenal tuh. Kalau nggak kenal kan nggak nyaman. Makanya dengan kita sering sering apa ini bikin grup. Nanti saya minta tolong para tour leader bikin grup, saling sapa, kenalan, ya. Kalau perlu nanti ada Zoom per grup. Kalau memungkinkan ada pertemuan fisik, itulah. Terus coba kenal. Nanti kalau kenal Bapak Ibu jadi sayang. Nanti di sana kita bisa saling tolong menolong. Nah kan, kalau saya kenal, aku minta tolong dong. Enak. Sesuatu itu kalau bersama-sama, yang berat jadi enteng. Bungkus Bapak Ibu. Jadi tujuan kedua adalah membangun silaturahmi. Ya. Terus yang ketiga apa tujuannya? Untuk menambah pengetahuan tentang seputar haji dan umroh, tentang tanah suci. Ya, karena sesungguhnya umroh itu kan nggak lama Bapak Ibu. Umroh ya, umroh itu sebenarnya cuma kurang lebih hanya sekitar 3 jam. Umroh itu dimulai dari niat, ya niat ambil mikot pakai ihram. Setelah niat nanti tawaf, Baitullah 7 kali, sa'i, tahlul, tertib selesai. Umroh itu namanya. Sisanya bukan umroh, sisanya adalah perbanyak ibadah. Sisanya city tour. Nah, jadi nanti biar tahu, oh Masjid Nabawi ini, misalkan fadilahnya kalau sholat di sini 1.000 kali. Nanti aja dulu itu nanti dulu 1.000 kali. Oh, kalau Masjidil Haram itu 100.000 kali. Oh, ini Jabal Uhud. Tahu apa ini ceritanya bagaimana? Jadi menambah termasuk budaya Bapak Ibu, ya. Budaya Arab dengan budaya kita itu nggak sama loh, Bapak Ibu. Contoh nih, Pak Budi. Halo Pak Budi masih di situ? Iya, Bapak. Pak Budi kalau di tempat kita kalau ketemu orang tersenyum itu sopan nggak? Sopan kalau di Indonesia, Bapak. Sopan. Saya ketemu sama siapa gitu senyum. Ibu, assalamualaikum senyum. Di sini sopan. Tapi kalau di Arab sana, kalau wanita senyum kepada laki-laki, di sana dianggap wanita murahan. Loh beda toh? Hati-hati Bapak Ibu, maksud kita sopan. Tapi di sana dianggap kita wanita murahan. Beda budaya. Contoh kalau di kita, megang kepala itu marah nggak Pak Budi? Misalkan kepala kita ini dipegang. Kira Pak Budi marah nggak? Kalau di Indonesia marah, Bapak. Marah, tersinggung. Oh ini nggak sopan ini.
Masa kepala dipegang-pegang gitu. Tapi kalau di Arab enggak, megang kepala itu justru sopan. Jadi kalau orang itu ngagumin kita, itu kepala kita itu dipegang terus jenggot kalau punya jenggot ditarik-tarik gitu. Itu malah sopan. Makanya jangan di sana ini pas sholat kepala kita dipegang orang. Kita nggak boleh marah. Ya memang budayanya begitu. Paham ya? Jadi bapak ini harus ngerti. Nanti kalau ngerti di sana senyum-senyum gitu, nanti dikejar nanti. Dikejar orang-orang sana nanti. Ya ini contoh-contoh budaya. Jadi kita memang lain lubuk, lain belalang ya. Jadi kita harus tahu oh budaya sana itu begitu. Kalau di Indonesia wanita keluar sendiri mungkin aman, di sana usahain jangan. Ya kalau wanita rame-rame atau ada pasangannya, misalkan. Kalau naik taksi kalau bisa laki-laki dulu, jangan wanita dulu, nanti dibawa kabur sama supirnya nanti. Jadi bawa kita harus tahu budaya mereka, kurang lebih seperti itulah. Ya, oke. Jadi bahwa nanti dikasih wawasan di manasik ini, karena waktu kita masih panjang toh, ini masih Oktober, November, Desember, Januari masih ada 4 bulan. 1 bulan 4 minggu. Nah, rencana saya setiap minggu sore kita isi manasik. Nanti yang isi saya, nanti ada manasik tentang kesehatan. Nanti banyak di sini dokter bidan. Nanti beritahu tip-tip bagaimana sehat selama umroh. Mau Bapak Ibu? Kita beda Bapak Ibu. Ya, nanti ada manasik pesawat. Ya, mana pesawat itu apa tata cara di pesawat karena nggak semua orang tahu naik pesawat Bapak Ibu. Kalau saya Pak Budi udah sering naik pesawat lah, tahu. Kalau nggak tahu nanti bingung. Lucu Bapak Ibu, ada itu jamaah umroh naik pesawat Pak Budi sampai atas nggak pakai sandal. Saya nanya Bapak sandalnya mana? Saya copot di depan. Memang masjid. Kan nggak bisa kalau naik pesawat sandal dilepas ke bawah, orang yang terbang nggak pakai sandal. Lucunya di pesawat minta tolong sama saya, Pak Harun bisa ambil nggak sandal saya? Gimana ngambilnya? Udah terbang. Ini contoh. Ya, ada lagi nanti diberitahu apa ini cara pakai sabuknya di pesawat. Di toilet, Bapak Ibu kalau di pesawat toiletnya nggak pakai banyak air. Ya, kalau banyak air pesawatnya bisa rusak nanti. Ya, jadi ada tata cara nanti memanfaatkan toilet di pesawat. Yang sudah tahu mungkin biasa, bagi yang belum tahu nggak tahu Bapak Ibu gimana nanti cara apa ini sholat di pesawat. Pengen tahu Bapak Ibu yang minta tangan, nah ikutin nanti. Insya Allah setiap minggu nanti bergantian ya. Bergantian. Saya yakin banyak kok yang sudah haji, sudah umroh, yang sudah paham. Ya, jadi nanti ada banyak manasik ya nanti ya. Oke, jadi tujuannya itu. Terus tujuan yang lain apa Pak Harun manasik ini? Ya tujuannya biar ibu bapak nanti umrohnya ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Masih secara lancar itu ya tahu rukunnya, tahu wajibnya, tahu tantangannya. Terus mandiri Bapak Ibu. Mandiri itu tidak tergantung sama mutawifnya, nggak tergantung sama turwidernya. Ribet. Kalau tulisannya nggak ada nanti Ibu Bapak nggak jalani ibadah kan sayang. Mandiri Bapak Ibu. Saya mandiri, saya ngerti gitu. Nah itu jadi nggak tergantung sama siapa. Memang umroh itu sebenarnya ibadah mandiri. Sehingga apa Ibu Bapak ibadahnya bisa maksimal, bisa optimal sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan akhirnya yang paling utama umrohnya ini diterima sama Allah menjadi umroh yang mabrur. Umrohnya ini menjadi perjalanan spiritual luar biasa. Sehingga pulang umroh kita bisa berdakwah, bisa menceritakan, Masya Allah Mbak Yu, umroh itu nikmat. Wis toh, jangankan 50 juta, andai kata 1 miliar pun, Anda nggak rugi. Akhirnya tetangganya ikut umroh. Ikut. Kenapa? Karena masalah kita, umrohnya berhasil. Coba kalau ibu bapak, ya umrohnya nggak ngerti, di sana bingung, ya di sana tidak menjalankan apa ini ibadah secara maksimal, di sana ngomel-ngomel. Akhirnya sampai rumah cerita apa? Umroh itu nggak enak di sana, panas, capek. Apalagi makanannya nggak cocok. Akhirnya pak tetangganya yang tadinya umroh nggak jadi umroh. Hati-hati Bapak Ibu nih, ya. Ini insya Allah umroh yang umrohnya tidak mau
tidak mabur tapi mabur Bapak Ibu. Ya, jadi tujuan akhirnya biar umroh Bapak Ibu itu berjalan lancar, sukses, jadi Allah, dan umrohnya itu apa ya, menjadi nikmat tersendiri. Itu tujuan manasik ya. Oke Bapak Ibu, untuk umroh sekali lagi apa sih yang dipersiapkan ketika umroh ya? Persiapannya itu dibagi beberapa. Satu, persiapan fisik ya. Kedua, persiapan mental. Ketiga, persiapan spiritual. Persiapan fisik itu apa? Persiapan fisik itu kalau menurut saya adalah kesehatan. Jujur Bapak Ibu, umroh apalagi haji, itu ibadah fisik. Capek Bapak Ibu. Saya umroh udah hampir 30 kali. Capek Bapak Ibu. Ya Allah. Nanti saya kasih tip biar nggak capek. Masa capek? Iya Bapak Ibu, bayangin. Misalkan kita berangkat umroh nih dari Indonesia. Tahu nggak perjalanan umroh Indonesia sampai ke Tanah Suci? Berapa jam Pak Budiono? Pak Budi ada? Siap 9 jam, Bapak. Kurang lebih 9 jam. Ayo, sekarang Pak Budi, Pak Tes yo. Pak Budi, silakan duduk di kursi 9 jam. Duduk tak kasih uang. Kira-kira kuat nggak? Tidak kuat, Ayo, Bapak. capek toh, yang boyoknya sakit lah, sing siremen, apalagi ambeien, pusing, pening, waduh macam-macam. Duduk bu 9 jam, nggak boleh tes habis duduk 9 jam. Duduk 9 jam, duduk doang itu. Capek bu. 9 jam itu dari mana coba? Dari penerbangannya, sebelum penerbangan masih ada itu bu. Biasanya umroh itu kalau di bandara 4 jam sebelum berangkat sudah di bandara. Untuk apa? Untuk imigrasi, untuk persiapan bagi tiket, paspor, apalagi pembagian name tag dan lain sebagainya. 4 jam bu persiapannya, 4 jam sebelum terbang. Sebelum 4 jam, ibu berangkat dari daerah masing-masing ke bandara. Ayo, saya ke Madiun, ke bandara, aku udah datang nih. Kalau datang cuma 2 jam, kalau nggak datang bisa 5 jam, kebayang nggak? Udah 5 jam dari rumah ke bandara. Di bandara 4 jam sebelum terbang. Terbangnya 9 jam. Ayo, 9 jam nanti sampai Jeddah ke Mekahnya masih perjalanan naik bis 6 jam. Ini saya gambarin Bapak Ibu. Ya, belum lagi Bapak di rumah biasanya terima tamu itu. Umroh pertama biar tawamunya bawahnya itu seharian itu nggak istirahat itu nggak kira-kira. Jadi ibadah itu ibadah capek Bapak Ibu, dah fisik Bapak Ibu. Tapi kalau usah khawatir, ada tipnya biar nggak capek. Pengen tahu ya, kita katakan. Yang pertama Bapak Ibu tipnya, Ibu Bapak yang pengen umroh nanti yuk mulai sekarang latihan jalan kaki. Habis subuh jalan kaki aja, nggak usah lari, jalan kaki. Ya, jalan kaki minimal ya sekitar 5 kilo lah. Kenapa 5 kilo Pak Arun? Karena umroh itu kan ada tawaf tuh. Tawaf itu yang ini Baitullah 7 kali itu loh. Itu dengan lingkaran terkecil lah. Lingkaran terkecil itu kurang lebih sekitar 2 kilometer. Paham ya? Kan muterin Ka'bah itu loh Bapak. Itu kan ada lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar. Itu loh, lingkaran kecil itu dekat dengan Ka'bah. Kalau dia di lantai 2 mungkin jauh lagi. Di lingkaran luar mungkin jauh lagi. Anggap aja yang paling pendek. Itu kurang lebih sekitar 2 kilometer. Sa'i antara Bukit Safa Marwah itu sekitar ya 4,5 kilometer. Maaf, 4,5 meter. 400, maaf, 400, 4.500 meter. Jadi totalnya itu sekitar 2,5 kilometer sekali umroh itu Bapak Ibu. Itu belum terhitung ambil mikotnya ya. Jadi kalau tawafnya itu sekitar 2 kilometer, maaf 2 kilometer, salah tadi. Tawafnya anggap aja terpendek itu 2 kilometer. Sa'inya kurang lebih sekitar 3 kilometer. Jadi 5 kilometer.
Maka ibu bapak setiap pagi jalan kaki juga, jalan kaki gitu. Sambil apa ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita aja jalan ke sana gitu. Ini tuh Bapak Ibu, ini saya kasih tip. Atau cara kedua, Ibu Bapak kalau ke masjid subuh, biasanya kan masjid dekat rumah ya. Nah, kalau masjid dekat rumah kan jalannya dekat. Nah, mulai besok ya, kalau setelah subuh jangan di masjid dekat rumah. Masjid alun-alun, jalan kaki. Jadi sampai ke masjid sudah duha. Pokoknya intinya itu jalan kaki, Bu. Serius, latihan jalan kaki. Ini penting. Kalau enggak, nanti kakinya capek, sakit. Itu tip yang pertama, latihan fisik. Ya, latihan kedua nih yang paling penting. Kalau pengen nggak capek, hatinya harus bahagia. Itu Bapak Ibu. Pak Harun, kata Pak Harun, umroh itu capek, iya, tapi hatiku bahagia kok. Ayo. Makanya Bapak kalau mau umroh itu yang disiapin bukan hanya duitnya, tapi dadanya harus lapang. Udah capek fisik, hatinya sempit, ngomel-ngomel, marah-marah, ada. Wong itu kok, ya, ibu jamu itu marah-marah, gitu. Heran saya. Yang marah itu biasanya itu orang-orang justru yang maaf ya, yang kadang-kala itu pelajar, kadang-kala orang kaya, justru orang-orang kampung itu malah nggak marah kan mereka biasa ke sekolah kali ya. Saya perhatikan itu kadang-kala ya Allah, orang-orang yang harusnya ngasih contoh justru marah-marah. Dan orang seperti ini biasanya nanti kalau sampai Indonesia dia akan menyesal. Pasti menyesal. Kenapa ya aku kemarin marah-marah gitu ya. Jadi persiapan fisik Bapak Ibu ya. Apa tadi? Latihan jalan mulai sekarang ya. Jaga hatinya ya. Insya Allah Bapak Ibu kalau latihan fisik nanti lebih lebih enak. Ya. Kemudian persiapan fisik apalagi nanti persiapan apa saja yang dibawa. Baru kalau umroh itu apa saja yang dibawa. Nanti ada sendiri manasiknya yang hari ini ya. Ini kan cuplikan-cuplikan dikit-dikit aja Bapak nanti. Yang dibawa apa? Nanti ada teman yang nyampein, oh kalau di koper isinya ini. Ya nggak boleh ini. Nanti ya, jangan sekarang. Nanti kalau sekarang nanti malah bingung ya. Ya, jadi ada persiapan fisik. Kemudian apa? Persiapan mental. Ini penting lagi, Bu. Fisiknya udah kuat nih. Biasa jalan kaki, tapi mentalnya nggak kuat. Apa? Suka marah-marah, temperamen, suka komplain. Hati-hati nih. Hati-hati nih. Ya, Ibu Bapak, yuk sebelum persiapan fisik, yuk persiapan hati. Hatinya harus lapang dada. Ya, istilah saya siapkan 10 hal. Kalau ibu bapak pengen umrohnya ini berjalan lancar, sangunya apa itu? Sabar. Kedua, sabar. Ketiga, sabar. Empat, sabar. Lima, sabar. Enam, sabar. Tujuh, sabar. Delapan, sabar. 10, sabar. Bu, buat apa bu fisiknya kuat? Buat apa sih bu Wak tahu tata caranya umroh urutannya tahu? Buat apa bu Wak uang sanggup banyak tapi di sana marahnya itu biasanya apa? Satu, perubahan jadwal. Gimana sih birunya ini? Jadwalnya berubah-berubah. Cutinya susah. Marah. Memang begitu loh uji. Ada kenaikan harga. Harganya sekian Bapak Ibu karena suatu hal harganya naik 500.000 sampai jatuh. Wah ini gimana? Naik lagi. Udah jadwal berubah, naik lagi. Marah lagi. Dua. Cerita apa ini? Nanti di misalkan pesawat makanannya nggak cocok. Namanya juga makanan pesawat. Wah ini makanan kayak makanan apa ini? Enak. Marah lagi. Itu udah bukan itu dari awal itu mah. Gitu ada. Yang orang seperti ini ya umrohnya mungkin sia-sia. Pasti ada. Makanya saya bekali Bapak Ibu, yuk kalau Anda nggak siap sabar, mendingan cancel mulai hari ini.
Daripada ganggu ibadah, daripada ganggu jamaah yang lain, Bapak Ibu. Ini sabar Bapak Ibu. Makannya nggak cocok, ya udahlah cari makan yang cocok. Ya, udaranya panas, ya udah nikmatin aja. Berjubel-jubel, disyukuri aja. Ma Ibu Bapak mentalnya harus sabar, ikhlas syukur. Sabarnya ditemuin Bapak Ibu. Sabarnya itu. Oh Pak, marah itu soal pilihan. Orang menghina saya, pilihannya saya mau marah, enggak, itu pilihan kita. Bukan karena dia. Baru karena panas, enggak. Oh yang karena panas senyum aja yuk banyak. Ini sih masalahnya hotelnya, enggak, itu yang lain tidurnya nyenyak. Kenapa kita kok teriak-teriak? Jadi sabar tidak marah itu pilihan kita Bapak Ibu. Tinggal mau milih yang marah atau yang sabar. Ikhlas Bapak Ibu, apapun yang terjadi di sana, sesungguhnya itu kan akumulasi dosa kita. Tolong pahamin ya. Pak, kenapa sih umroh saya itu banyak ujian? Ya, bisa jadi di kantornya sering korupsi. Mungkin kita suka dolim kepada orang lain. Ya Allah cicil hukumannya di sana. Jadi kadang-kadang Ibu Bapak, kalau banyak ujian-ujian, yuk introspeksi diri. Mungkin banyak dosa kita. Jangan nyalain. Kemudian harus syukur Bapak. Syukur itu gini loh. Banyak orang di luar itu pengen umroh, pengen haji Bu. Tapi nggak mampu. Secara fisik, secara finansial. Kita dimampukan secara fisik. Tapi kita nggak bersyukur. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sabar ikhlas syukur, insya Allah umrohnya akan nikmat. Ya, itu persiapan mental. Kalau persiapan spiritualnya bagaimana? Tentunya Ibu Bapak kalau berangkat umroh yuk luruskan niat. Niatnya karena Allah. Lillah. Ada dua Bapak, ada lillah, ada lilwah. Lillah itu karena Allah. Lilwah karena Allah. Nah itu gini loh. Masa pembantuku aja bisa umroh, aku nggak bisa umroh, aku kan juragannya itu lilwah. Atau saya jalan dipanggil, saya nggak nengok, saya nggak nengok, Pak Haji Harun, ya ada apa ya? Lilwah. Masa di kantor semuanya udah umroh haji, saya belum, ya saya harus berangkat. Orang model begini, kompronya banyak komplainnya Bapak. Percaya sama saya udah pengalaman, saya udah pengalaman. Hanya karena bukan karena Allah, karena pengen dipuji, karena jabatan, karena biar dipanggil Pak Haji, karena biar dipanggil Pak Umroh, biar dianggap saya itu orang mampu, biar orang ini. Ibu Bapak, yuk niatnya dibenerin dari sekarang. Ya niat karena umroh, karena Allah ya. Kedua Bapak Ibu tadi tata cara ibadahnya harus benar-benar paham Bapak Ibu. Biar apa? Biar nggak salah. Nanti kalau salah rukun-rukunnya nggak dijalankan nggak sah. Ya. Jadi kalau rukun umroh itu nggak di satunya lepas nggak sah umrohnya. Kalau wajib umroh beda lagi, walaupun nggak dijalankan umrohnya masih sah, cuma harus bayar jam. Tapi kalau rukun itu harus Bapak Ibu. Oke, sekarang apa Pak rukunnya umroh? Oke, sekarang pakai bayar rukunnya umroh, teman-teman. Ringan aja ya Bapak Ibu ya, jangan berat-berat, pelan-pelan. Yuk rukunnya umroh. Bisa dibantu operator. Kamu Bapak Ibu umroh itu ibadahnya ya. Karena tidak ada doa yang wajib dihafalkan. Yang penting rukunnya urut. Ya mulai dari niat, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Udah ini rukun sah Bapak Ibu. Udah sah. Walaupun Ibu Bapak nggak hafal doanya. Ya tapi kalau apa itu afdol ya. Artinya Bapak nggak usah pusing. Yang penting rukunnya urut. Ya atau kemudian nanti Ibu Bapak ada pembimbingnya. Jadi tinggal ngikutin pembimbingnya aja. Nanti dibimbing cara niatnya bagaimana. Ya. Ketika Ibu Bapak tahu 7 kali doa, nggak apa-apa. Saya nggak doa nggak apa-apa, dosa. Cuma sayang kalau nggak doa. Makanya ada doa yang paling simple, sederhana, tapi sangat dahsyat. Apa itu?
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tawaf dari, nanti saya jelaskan ya, dari apa ini, Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Habis itu sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Cuma itu aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gampang tuh. Cari yang gampang. Ya, apalagi yang sudah sepuh. Ya, tapi kalau yang ustadz pinter ngaji ya, ya ditambahin dengan doa yang sesuai MUI boleh. Cari yang simpel biar bapak, oh umrah itu gampang ya, emang gampang. Umrah itu menyenangkan, emang menyenangkan. Makanya kata orang umrah komplain itu saya heran. Umrah kok komplain itu saya heran. Hanya gara-gara makan. Ya Allah, kalau hanya pengen makan enak bu, di restoran makannya enak. Kalau hanya pengen tidur enak, pulang nih cari hotel yang bintangan ini. Ya. Ya, jadi ibu bapak umrah itu masya Allah perjalanan luar biasa. Ini rukunnya umrah bapak ibu dimulai dari apa? Dari ihram. Habis ihram, tawaf, sa'i, tahu. Ya ini umrah udah selesai. Ini rukun. Ini nggak boleh lepas. Lepas satu nggak boleh. Misalkan Harun saya nggak ihram gimana? Nggak sah. Harun saya ihram tapi nggak tawaf gimana? Nggak sah. Ini harus lengkap dan tertib. Nggak boleh dibolak balik. Kamu bapak ibu ihram, tawaf, sa'i, tahu. Kita mau ihram. Ihram itu dari apa? Yang pertama niat, ya dimulai dengan niat dan pakai ihram, ya mikot dan ihram bapak ibu. Jadi niat, tapi bagaimana nanti bu bapak pakai baju ihram, kalau ada gambarnya, jadi laki-laki pakai dua lei baju ihram ya yang sudah disiapin oleh birunya, nanti tinggal dipakai. Nanti tata caranya selanjutnya ya, bagaimana cara pakai ihram ya. Kalau wanita sama bapak ibu, cuma muka sama telapak tangan tidak boleh ditutup ya, muka sama telapak tangan ya. Kemudian ngambil mikot itu niat di mana tempatnya sudah ditekan, niat itu ada mikot dan ikhram. Ini pakaian ikhram untuk laki-laki seperti ini ya. Bagaimana caranya makainya? Gampang ya, yang bawah kayak sarung, nanti diajarin. Nanti manasik kita nanti satu lewat online, ini manasik kita online, gini manasik. Nanti bawa kalau memungkinkan offline lewat offline. Kalau memungkinkan offline, misalkan tinggalnya di Madiun bisa bersama saya. Kalau tidak bisa begitu, Bapak bisa undang Ustadz. Karena kita ada Ustadz, bilang aja, Ustadz, apa? Saya mau umrah, Ustadz, tolong bimbing saya. Oke deh, nanti Ustadznya datang. Kayak di kursus itu loh, Bu. Nanti Ustadznya datang, kita sedekahin lah. Gampang kan? Bahasa Inggris saja ada kursusnya nyupir. Masa umroh gak apa-apa, Ustadz. Saya mau umroh, tolong ke rumah dong, manasikin saya. Sampai benar-benar paham. Kan gak apa-apa, keluar uang sedekah. Itu cara paling gampang. Atau bawa lewat buka buku tentang umroh banyak, lewat YouTube ada, lewat TikTok ada. Atau nanti Bapak Ibu di Tanah Suci kita juga ada umroh nanti. Sebelum umroh biasa kita kumpulkan di sana di hotel gitu. Nanti akan dijelaskan lagi umrohnya oleh Ustadz. Jadi buat nggak khawatir. Seandainya nanti di sini nggak, misalkan nggak sempat umroh gitu ya misalkan, nanti di sana akan ada manasik lagi. Oke, paham Bapak Ibu? Ya, jadi jangan dibikin pusing, ya Allah Pak Arun, saya doanya nggak apa, saya bingung. Ya, umrah itu simpel, gampang sekali. Yang penting tadi niatnya dilurusin, hatinya harus dilapangkan. Itu yang paling penting. Ya, jangan sampai keluar kata-kata kasar, jangan sampai marah-marah, jangan sampai ya. Itu ya, jadi kami itu nanti sudah pakai dulu Bapak Ibu, kemudian niat. Nah, Pak kita niatnya itu gimana? Di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jadi ada namanya tempat mikot, tempat untuk ngambil niat. Ya, ada Bir Ali di Madinah, pokoknya tempat-tempatnya sudah ada. Ya, nanti kalian ikutin Bapak Ibu. Nah, nanti niatnya di situ akan dibantu, dibimbing sama ustadznya. Nanti ada ustadznya, iya Bapak Ibu, coba ikhramnya dicek dulu ya, dicek dulu. Oke, sudah benar. Coba ibu-ibu coba lihat, oh sudah benar ya. Sudah siap Bapak Ibu, sudah siap yuk. Kalau sudah siap, kita mulai niat bersama-sama ya. Siap Bapak Ibu, siap. Niat bersama-sama. Ya iya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bareng-bareng Bapak Ibu. Tidak usah khawatir. Oh gitu ya.
Nanti bersama-sama niatnya sudah ada. Nanti niatnya di mana? Di bis bareng-bareng. Abang tahu? Nah, setelah niat, ya baru nanti berlaku pantangan-pantangan larangan-larangan Bapak Ibu. Larangan-larangan umroh. Ya, larangan-larangannya apa nih? Larangan selama berihram. Ya, jadi untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian biasa. Ini larangan ya. Kalau sudah niat, udah niat, itu tidak boleh pakai pakaian biasa. Tidak boleh. Terus pakai ukram sampai selesai, sampai selesai. Nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh pakai sepatu. Jadi pakai sandal. Itu untuk laki-laki. Ya, tidak boleh menutup kepala. Misalkan pakai peci kayak saya itu nggak boleh kalau udah niat. Nggak boleh pakai peci. Sorban nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu. Ini sering kali itu yang lupa apa? Ada tuh orang itu di kampung itu sering pakai peci itu loh. Ke sawah pakai peci, kemana-mana pakai peci itu. Di sana apa? Udah nih pakai peci ya nggak boleh. Nanti kena denda, kena dam. Ya, kalau wanita nggak boleh bercadar, harus dibuka. Ini larangannya. Terus untuk perempuan nggak boleh pakai sarung tangan. Ya, sarung tangan ya nggak boleh. Sarung tangan itu yang semua telapak tangannya kelihatan nggak boleh. Harus pakai penutup tangan boleh, tapi telapak tangan kelihatan. Nggak boleh pakai wangi-wangian di badan, nggak boleh baik laki-laki atau perempuan. Ya, tidak boleh memotong rambut atau mencukur, memotong kuku ya selama berihram. Tidak boleh membunuh binatang, ya tidak boleh. Ya, tidak boleh melaksanakan akad nikah selama berihram ya, selama niat ya, sampai selesai ya, sampai tahlul terus. Nah, tidak boleh berkata yang membuat syahwat ya, nggak perlu dijelasin ya. Tidak boleh bersimak ya, berhubungan intim. Tidak boleh berkata kotor, mencela, mengumpat, dan marah-marah. Ini sering kali nih, marah-marah. Gitu. Saya itu sering, ya Allah, dalam hati saya, Masya Allah, ini orang umroh, kok marah-marah terus, kenapa? Dan kebanyakan itu justru adalah orang-orang yang sebenarnya itu orang itu nggak pantas. Kadang pejabat, kadang maaf orang kaya gitu. Gitu loh Bu, sumpah loh. Nah, iya. Kadang saya lihat, loh, ini pejabat kok malah ngomel-ngomel begini, orang kaya harus nggak ngasih contoh gitu. Justru orang-orang yang biasa itu yang pantas ya, kuat ya. Tidak boleh berbuat maksiat. Itu selama ikhram ya. Larangan seperti itu. The next, kemudian tawaf. Tawaf ini Baitullah 7 kali. Ya, dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad 7 kali muter. Kembali lagi tadi, Bapak diam saja sah. Diam saja sah. Tapi daripada dia mendingan tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sama robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Gampang kan? Nah, itu udah doa syad, itu udah luar biasa itu. Saya kalau umrah adalah saya itu. Adalah saya itu. Gampang maksud saya. Dek, 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 gitu ya. 7 kali. Habis itu baru nanti syai antara Bukit Sofa dan Marwah. Terus lalu potong rambut, umrahnya selesai. Kalau umrahnya selesai, maka larangan itu sudah tidak berlaku. Wah, boleh pakai pakaian boleh, potong rambut boleh. Ya, kembali lagi normal seperti itu ya. Bapak Ibu, itu manasik umroh secara sederhananya seperti itu. Sengaja saya tidak padatkan Bapak Ibu karena waktunya masih panjang. Ya, pelan-pelan nanti Jumat depan kita tambahin lagi, kita ulang lagi, tambahin lagi, ulang lagi. Nanti biar Bapak makin paham, oh ternyata umroh itu mudah dan apa ya, sangat nikmat sekali. Kamu ya. Nah, yang pertama tadi, yuk persiapan utama, persiapan fisik, jaga hati, sabar, ikhlas, syukur. Ya, itu yang paling penting. Kemudian jangan salah niat. Niatnya adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Dan Ibu saya beritahu, umroh itu godaannya banyak. Tahu nggak godaannya kapan, Bu? Bukan ketika Ibu Bapak berangkat ke tanah suci, Ibu Bapak godaannya ketika sudah ada niat. Bapak gini ya, Pak Harun, saya niat pengen umroh. Nah, ini setan udah rapat ini. Nanti godaannya macam-macam. Hati-hati loh, Armina mah mahal. Ya, goyang nih, Bapak umroh. Kalau
utangnya masih banyak. Mulai yang lagi ini, yang penting haji, wajibnya haji. Ya, umrah itu enggak. Yang penting haji lah. Mulai gugur. Bareng saya batal. Stop Bapak Ibu percaya sama saya. Gangguan anda akan diganggu sampai Anda nanti membatalkan. Dengan berbagai cara. Lewat suami ibu, lewat tetangga ibu, lewat anak ibu. Bu, ini waktunya sekolah bayar. Sekolah dulu atau umroh dulu. Nanti bawa. Anda yang kuat, nanti Anda lolos, Anda yang kuat, Anda pasti akan membatalkan. Dan ketika membatalkan, disitulah setan sudah berhasil untuk menggagalkan ibu untuk ada ke tanah suci. Ingat, bedanya bukan nanti, tapi saat ini. Ketika ibu bapak sudah meniatkan, saya ingin umroh Darun. Di saat itu Anda akan banyak tantangan-tantangan yang akan menggoyahkan iman Anda. Siapa Pak Ibu? Terus bedanya macam-macam lah. Yang umroh itu mas sunnah. Ngapain sih? Sholat Jumat 7 kali udah kayak umroh misalkan. Ya, buat apa sih umroh kalau pokoknya macam-macam dengan bahasa yang halus, pakai bahasa macam-macam yang intinya Bapak Ibu jangan berangkat. Nanti bisa keluar dari mulut anak kita, tetangga kita, mungkin juga dari guru kita. Ini loh. Mungkin juga dari masjid kita. Gak usah umroh. Jadi kata Ustaz saya nggak boleh umroh. Jadi di Quran itu bisa berbanyak. Yang intinya Bapak ini memutuskan tidak berangkat. Siap menghadapi tantangan itu. Ya, ingat Bapak Ibu, sekali Anda menunda, artinya Anda sudah ada kehilangan kesempatan. Banyak teman-teman saya ketika saya ajak umrah, dia bilang nanti. Tapi nantinya itu akhirnya sampai meninggal nggak berangkat. Hati-hati ya dengan kata-kata nanti. Lu Pak nanti aja. Ternyata nanti itu bisa jadi enggak. Lebih baik Bapak, kalau ada orang ngajak umroh, yuk perjuangkan dulu. Punyalah keyakinan. Oh ibu Bapak beli motor aja bisa. Masa beli umroh nggak bisa? Logikanya. Anda beli mobil aja bisa, masa umroh nggak bisa? Beli rumah aja bisa, masa umroh nggak bisa? Anaknya empat-empatnya kuliah, Anda bisa. Kenapa dengan umroh Anda tiba-tiba nggak bisa? Jawabannya sederhana, karena Anda tidak memprioritaskan. Itu doang masalahnya. Anaknya empat, sepeda motornya empat, kuliah semuanya. Kok bisa? Kenapa bagian umroh haji nggak bisa? Karena tidak diprioritaskan. Di alam bawah sadar kita ada konsep ini. Berangkat syukur, nggak berangkat ya sudah. Kan umroh wajib bagi yang mampu. Betul nggak? Jadi seakan-akan itu kita mengentengkan. Maka ya jangan heran di antara kita jabatan dapat, rumahnya bagus, mobilnya dapat, anaknya sarjana, tapi matinya tidak umroh. Padahal barang siapa mampu dan dia tidak mau dipanggil Allah, maka meninggalnya pilih Yahudi atau Nasrani. Cukup sekian manasik untuk hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Ibu Bapak yang sudah daftar, saya doakan mudah-mudahan lancar. Hadapi tantangannya. Yang kedua adalah segala urus paspor ya, segala paspornya dikirim, ya BPJS-nya dan apa itu eh, paspor, kemudian sama vaksin ya. Disiapkan aja dulu vaksinnya. Ya, itu aja dulu Bapak Ibu ya. Tuh, kemudian untuk yang lainnya Bapak Ibu, kalau memang niatnya benar-benar segera awali dengan DP. Ya, jangan takut tidak ada orang umroh haji jatuh miskin. Insya Allah jatuhnya kaya. Nggak ada, Bu. Orang yang miskin itu ada orang-orang yang pelit, orang yang bakhil, orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, orang yang sedekah, orang yang berbagi, orang yang mengeluarkan jalan-jalan Allah. Nggak akan pernah dia rugi. Demi Allah, Bu. Nggak ada, Bu. Orang umrah jatuh miskin itu nggak ada. Orang haji jatuh miskin nggak ada. Ya, yang ada jatuh kaya, jatuh sukses itu. Mohon maaf lahir batin. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Jumpa kembali di Manasik Part 2 Jumat depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Harun atas ilmunya yang sangat luar biasa di sore hari ini. Semoga membawa keberkahan, kebahagiaan Pak Harun dan keluarga. Dan Amin. semoga kita semuanya betul-betul ditakdirkan Allah, dimampukan Allah untuk menjadi pelaku gerakan Umroh Akbar 2000 jamaah di bulan Januari 2024. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan kekuatan niat, kita yakin Allah akan mampukan kita untuk pergi ke Baitullah. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sore hari ini betul-betul mendapatkan pencerahan, mendapatkan kekuatan niat,
untuk menjadi pelaku gerakan Umroh Akbar 2000 jamaah. Saya Budono Prasetyo dari Kota Madiun, mohon undur diri apabila ada salah dan tutur kata, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala, Sharika la, la